tugasnya nanti dibuat dalam bentuk laporan dan kami satu kelompok belajar itu satu guru dan nanti dalam bentuk videonya nanti kami izin menguploadnya di dan dalam bentuk laporan juga nanti laporannya membuat karena hasilnya sudah kami rekam dan kami upload dari hasil rekaman. Ini Pak Ones, ini Ones daun pangan, Ones sos. Oke, mengajar ini Ones daun pangan. Istilahnya es sos. Ini Ones, seperti Ones, Ones mengajar kelas 3. Saya Pak Yanto, nama lengkapnya Sumaryanto Pemain SSI, mengajarnya kelas 5 dan Untuk pertanyaan pertama, apakah sekolah ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Jika ya, sejak kapan mulai menerapkan? Ya, sekolah SD Citra Bangsa ini sudah merupakan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, bahkan menjadi sekolah penggerak angkatan pertama. Dan sekolah ini sudah 3 tahun menjalankan kurikulum merdeka, dan tahun ini lulusan pertama kurikulum merdeka itu. Jadi ini sekolah pertama. Jadi semua kelas itu sudah penerapan kurikulum merdeka. Baik, yang berikut bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Pak sebagai guru TIK dan pengalaman Pak dalam mengajar TIK. Latar belakang mungkin satu-satu ya. Mulai dari Pak Ones dulu. Oh, Pak Beta. Sebenarnya kalau latar belakang saya dengan Pak Ones bukan basicnya dari ilmu TIK murni kayak kalian ya, belajarnya kuliah murni. Saya datang dari kuliah sains SSI MIPA, sedangkan Pak Ones datangnya dari SOS sosial politik sosial ya, administrasi publik. Tapi bukan berarti kita tidak ada keilmuan dasarnya baru bisa mengajar, tidak. Tapi ilmu itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Saya khusus ya mengajar TIK itu karena sebelum ke sini itu saya bekerja di lembaga pelatihan, kursus dan semuanya. Kursus bimbingan belajar, dan lembaga itu menerapkan kursus komputer dan sebagainya. Ya, jadi itu saya pengalamannya start untuk jadi gurunya ya, pengajarnya dari situ. Kemudian waktu masuk sini dipercayakan untuk guru TIK. Ya, selain pengalaman kalau dari bidang keilmuannya tidak linear, tapi kalau dari pengalaman di pekerjaan, pengalaman di kehidupan sehari-hari untuk TIK itu dipelajari melalui itu. Kayak tadi saya ada pelatihannya, ada kursus-kursus yang diikutinya, kemudian belajar juga secara otodidak ya. Jadi itu pengalaman saya ya. Kalau Pones ya mungkin hampir sama apa yang berdasarkan basicnya bukan keluar dari ini sarjana informatika, saya keluar dari sosial administrasi publik ya. Kebetulan waktu itu sekolah membutuhkan guru TIK, dan saya juga memang dari kecil sampai kuliah itu sangat suka sekali bergabung dengan ini TIK. Jadi waktu
lamar masuk, jadi seiring dengan perkembangan mengajar sambil belajar tentang kurikulum biar bisa paham kurikulum, bisa mengajar dengan baik sambil menerapkan ilmu yang terpilih seperti yang dibilang yang muncul secara sendiri begitu tanpa harus lewat lembaga pendidikan. Sampai sekarang kami berdua mengajar dengan secara baik sambil mengikuti perkembangan kurikulum sampai yang terakhir ini perkembangan kurikulum. Ya. Jadi intinya itu waktu itu sekolah melakukan tes masuk, tes TIK, ya kami lolos tes TIK. Itu ya. Jadi sebenarnya pekerjaan itu tidak dilihat dari ijazah apa begitu, tapi pengalaman di atas. Selain ijazah itu ada pengalaman, ada kursus, ada pelatihan. Makanya saya Pak Ones sarankan jangan harus berpatokan pada ijazah ya, karena kalian keluar itu biasanya penerima pekerjaan itu banyak orang yang akan melamar dan memasukkan ijazah yang sama. Tapi kelebihan kita itu di mana? Ya, kelebihan itu tambah ijazah, tambah pelatihan, tambah kursus ini. Saya ikuti pelatihan ini, saya ikuti kursus ini, saya bisa ahlinya di sini. Saya pernah terlibat kegiatan ini di bidang TIK, gitu. Itu yang buat orang itu kita lebih dari sesama sarjana yang di bidang yang sama. Karena saya pernah terima pekerjaan, Pones. Jadi kalau ada lamaran datang, kita lihat kalau sarjana sih dia butuh sarjana TIK untuk guru TIK. Semua akan yang datang itu pasti sarjana TIK. Tapi yang lebihnya yang mana? Lebihnya itu yang saya berharap kalian setelah wawancara ini harus jangan kejar kuliahnya saja, tapi kejar juga kalau ada pelatihan TIK masukkan, ada sertifikatnya. Kalau ada kursus TIK masukkan bidang apa. Jadi itu yang nanti waktu nilai lebih kalian dari teman-teman yang sesama ilmu sama. Itu yang maksudnya ini. Karena dunia kerja itu tidak harus akan bagus kalau linear dan ada kelebihan-kelebihannya. Apalagi di SD ini. Di SD ini butuh guru itu bukan hanya guru keluar dari butuh TIK jadi guru TIK, tidak. Tapi kelebihannya apa? Dia TIK tapi lebihnya di apa? Supaya ada nilai plusnya. Kalau standar-standar semua orang bisa. Ya, itu saja. Yang berikut, bagaimana Bapak merancang dan mengimplementasikan kurikulum TIK yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar di sekolah? Kalau tahun pertama memang kita kesulitan karena khusus untuk pembelajaran TIK di SD itu belum ada buku panduannya dari pemerintah, tidak ada khusus untuk kurikulum Merdeka, buku pemerintah tidak ada. Jadi kita dituntut untuk merancang sendiri. Pemerintah cuma memberikan elemennya, capaian pembelajarannya dengan elemen pembelajarannya. Kita yang kembangkan jadi tujuan pembelajaran, jadi modul pembelajaran, termasuk buku TIK-nya juga kita mandiri untuk menyesuaikan. Jadi kita merancangnya sama seperti guru-guru yang lain, tapi kendalanya di situ. Awal-awalnya memang tidak ada. Sampai sekarang pun buku TIK pembelajaran khusus SD ya. Kalau SMP kalian cari pasti ada. Tapi kalau SD itu dari pemerintah belum. Dia hanya kasih dia punya elemen pembelajaran saja. Ya. Tapi kita merancangnya sama. Susun dulu dari elemen pembelajaran, capaian pembelajaran, masuk ke tujuan pembelajaran, baru tetapkan pembuatan modul ajar, baru kita eksekusi di kelas pembelajaran. Berikut sumber dan referensi apa saja yang digunakan Pak dalam merancang materi pembelajaran ini? Nah, tadi saya bilang sumbernya itu memang TIK ini kan otonomi sekolah, beberapa saja. Jadi sumber dari pemerintah itu terbatas sekali, ya terbatas. Tapi kita lebih banyak mandiri, kemudian cari buku-buku dari lain untuk menyesuaikan masuk di dalam dia punya elemen pembelajaran, elemennya, capaian pembelajarannya butuh misalnya tentang misalnya cara
menggunakan program penghitung angka. Berarti kita cari materinya, bukunya yang mendukung dia punya capaian tersebut. Jadi sumber itu banyak sekali, tidak harus dari, dan bukan dari pemerintah. Yang selama ini kami pakai itu dari luar pemerintah. Ya, kita masukkan butuh ini, kita cari dari luar. Jadi bisa cari mandiri. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mengajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya? Mungkin kayak sebelum ke situ Pak Ones lah. Karena Iya. penyusunannya sama toh? Iya. Biasanya sama-sama seperti itu dari materi yang dari materi yang sebelumnya. Iya. Kayak gitu. Jadi apa yang di buku cetak yang dikasih oleh apa? Jadi aku lembaga apa? Kita mengambil buku cetak dari profesional seperti Iya. Erlangga dan seterusnya untuk kita jadikan apa namanya perangkat ajar yang disesuaikan dengan lembaga ajar yang keluar dari kurikulum Merdeka. Jadi perangkat ajar tadi ditambah dengan referensi lain mungkin dari internet dan itu menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Tapi tahun tadi Pak Yanto bilang bahwa ketika tahun pertama itu kita masih sama-sama belajar kita paham karena TK itu memang tidak ada di SD, TK yang ada di SMP dan SMA. Jadi tadi itu hanya kebijakan di sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan TK. Ada sekolah lain juga mungkin tidak ada TK. Makanya TK ini kita masuk dalam pelajaran mula. Di mula itu ada TK. Gitu. Jadi untuk referensi buku yang kita pakai itu ada penerbit yang kami ambil bukunya dari situ yang kita lihat pelan-pelan untuk menyusun modul ajar. Kalau tadi yang pertanyaan bilang apa tadi pengalaman yang dikatakan ya. Mengajar kurikulum Merdeka dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Kalau itu juga kan. Kalau pengalaman ya, memang setiap penerapan kurikulum itu pasti ada beda-beda caranya untuk kami masuk di kelas, actionnya seperti apa, mulai dari penyusunan. Kalau awalnya kan kita menyusun seperti RPP, rencana pembelajaran. Sekarang ada yang ada modul aja, kayak gitu. Pengalaman dari segi administrasi duluan ya, itu ada perbedaan dari kita menyusun RPP sampai sekarang ke menyusun MA itu ada sedikit berbeda. Tapi intinya sama bahwa masuk kelas, action di kelas seperti apa, bertemu dengan anak-anak dari awal sampai masuk ini isi dan penutup itu sama. Itu hampir mirip sama. Yang membedakan mungkin dia punya kerangka saja. Nanti kami akan kasih ke teman-teman contoh modul ajar yang kami buat, mungkin dilihat. Itu kalau dibandingkan dengan RPP memang agak beda, tapi kan intinya sama kayak gitu. Terus kalau pengalaman bersama anak-anak dari waktu zaman RPP sampai ke sekarang, sekarang kita di kurikulum mereka dengan MA gitu. Anak-anak kalau kami TIK mungkin anak-anak lebih bebas kayak gitu, lebih bebas, mereka bisa materi kami sampaikan, kita bisa saling komunikasi, mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapat hari ini, sehingga itu membuka pikiran mereka agar bisa belajar lebih lagi apa maksud dari tujuan pembelajaran yang kita sampaikan di kelas. Kayak begitu. Jadi mungkin pada intinya mungkin anak-anak lebih bebas lagi untuk berekspresi, belajar, dan kami hanya menyampaikan semacam mungkin seperti ini. Kami memberikan semacam pertanyaan pemantik atau membuka pikiran mereka untuk lebih masuk lagi ke pembelajaran yang kami sampaikan. Mereka akan mengembangkan sendiri apa yang mereka lihat, apa yang mereka belajar, dan itu mereka sampaikan, kita sama-sama belajar. Pada intinya yang terakhir kami sampaikan kesimpulan agar dari situ mereka bisa mendapat apa pembelajaran hari ini dengan apa maksudnya tujuan pembelajaran hari ini. Mungkin seperti itu dari saya. Tapi pada intinya bahwa anak-anak di kurikulum mereka ini mereka bisa lebih bebas belajar sendiri, berekspresi dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka belajar. Mungkin depan itu mungkin sedikit berbeda. Mungkin apa dari segi apa tadi? Dari pengalaman mengajar. Iya, beda. Karena kalau di kurikulum Merdeka itu sebelum awal itu kita istilahnya asesmen dulu, asesmen diagnostik. Jadi cari persoalannya dulu. Anak-anak tuh bisa ada yang bisa atau tidak. Sebelum belajar nih dikasih asesmen dulu, asesmen awal namanya. Mereka sudah tahu belum? Atau mereka sudah tahu tentang ini materi belum? Seberapa kemampuan mereka? Ada yang mungkin, jadi kita sudah ada diagnostik awalnya. Oh ini anak-anak nanti
kira-kira dipetakan bisa di bagian sini, mereka belum bisa di sini. Jadi itu jadi gambaran awal kita mengajar. Kalau kurikulum mereka tidak ada itu. Jadi harus ada asesmennya dulu. Jadi di awal semester itu ada asesmennya. Kemudian setelah itu kita masuk di actionnya. Actionnya itu kan harus menyiapkan dulu dia punya TP, CP, TP sama MA-nya. Itu harus disiapkan. MA-nya itu per pertemuan, ya. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka itu guru hanya fasilitator saja. Menggerakkan siswa untuk bisa belajar mandiri itu lebih banyak. Kalau dulu kurikulum 13 ya guru monoton, semuanya dari guru semua. Tapi sekarang kurikulum ini lebih banyak siswa bergerak begitu. Namanya juga bergerak kan, sekolah penggerak, nanti ada istilah sekolah penggerak, guru penggerak. Jadi siswa itu diberi kesempatan luas untuk lebih eksplor diri, lebih banyak mencari materi. Guru hanya memantik saja, memberi panduan-panduan, kemudian murid mulai dengan sendirinya mencari pembelajaran dari semua sumber. Kemudian di kurikulum Merdeka itu kita dituntut untuk memanfaatkan kearifan lokal, mengajar dengan semua sumber daya yang ada di sekolah. Kita bisa mengajar di luar, kita bisa pakai keadaan di luar sini untuk bisa jadi sumber pembelajaran, ya. Jadi tidak harus monoton dari buku, tapi kita bisa memanfaatkan semua kearifan lokal untuk kita pakai mengajar. Jadi istilah fleksibelnya banyak. Anak-anak itu lebih dipacu untuk lebih berkreasi lebih banyak, mandiri belajar. Jadi guru hanya ditekankan untuk jadi fasilitator, memfasilitasi anak-anak untuk mereka belajar, cari materi, melakukan ini. Ya, guru hanya memberikan arahan, panduan supaya mereka bisa belajar terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi? Mungkin yang berikut, apa saja kendala atau tantangan yang Bapak alami dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah ini, khususnya dalam belajar TIK, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Mungkin ini saya dan Paulus hampir sama. Tadi sempat saya utarakan bahwa kendala pertama kita adalah pemerintah tidak menyediakan buku sumber untuk pembelajaran TIK, khusus di SD ya. Kalau SMP ada, kalau SD tidak ada. SD itu hanya disediakan elemen pembelajaran. Kita dituntut untuk CP-nya, TP-nya, kemudian cari sumbernya sendiri, bikin modul ajar sendiri yang tidak ada contoh juga. Kami juga buat modul lain, mungkin nanti kami kasih contoh. Itu juga kreativitas guru. Makanya modul ajar itu kalau kasih di orang juga itu dijamin tidak dibocorkan, karena itu bernilai, punya harga jual. Tidak semua orang akan bisa buat itu. Apalagi TIK. TIK itu kan kreativitas kami, gitu. Nanti kami tunjukkan kreativitasnya ada di mana, di bagian mana, tambahannya ada di bagian mana. Itu kami dapatkan secara kami dapat dari pelatihan, dari bioteknik. Jadi tidak ada di itu. Makanya di kurikulum Merdeka yang disiapkan pemerintah untuk bagian administrasinya kan kita tidak ada sampai buku sumbernya. Kami cari-cari muluk, TIK sana ada. Yang ada cuma di SMP saja. Jadi kendalanya memang tidak ada. Kita harus dipaksa untuk buat sendiri begitu. Kreativitas sendiri sesuai kebutuhan. Jadi ini mengajar sesuai kebutuhan. Jadi karena TIK ini otonomi sekolah, maka saya dan Pak Onas itu lebih ke life skill-nya. Jadi anak-anak ini keluar harus bisa ini. Ya, kayak sekarang kelas 6 keluar, mereka harus bisa desain. Kayak sekarang kakak-kakak mahasiswa lihat yang ini nih, ini poster ini desainnya kelas 6. Itu program desain grafis. Mereka sudah bisa buat poster, ya. Programnya mereka bisa buat. Itu kami coba untuk
adakan itu. Mereka sekarang yang keluar itu mereka bisa buat game. Itu programming dasar. Mereka buat game yang belum tentu yang SMP atau SMA lain tahu itu. Ya, Excel saja mereka sudah sampai di perhitungan menggunakan rumus sederhana. Entah kakak-kakak sudah dapat atau belum, tapi kalau LSD sudah dapat sampai perhitungan Excel, fungsi, ya, statistik, itu sudah yang sederhana punya sudah mereka dapatkan. Ya. Kemudian memanfaatkan program apalagi animasi mereka sudah. Jadi sesuai kebutuhan supaya life skillnya dapat. Kira-kira nanti keluar inilah mereka dapatkan keterampilan hidup, itu lebih penting. Ya. Daripada knowledge-nya kelompok ini. Ya. Jadi itu sudah. Kendalanya memang tidak ada panduan khusus untuk yang lebih lebih pas kayak buku sumber disediakan pemerintah tuh. Kita memang berkreasi sendiri gitu. Sedangkan kalau pembelajarannya lebih menarik dibanding dengan dulu yang kurikulum awal ya. Kemudian biasanya nanti di ujung setiap semester ada project yang mereka hasilkan. Dari TIK itu hasilkan project apa. Jadi mungkin kakak-kakak juga kurikulum juga dipakai gitu ya. Jadi lebih enak begitu. Tapi kendalanya itu saja. Kemudian untuk untuk mengatasi kendala itu ya kita harus banyak belajar ya. Belajar sama kreativitas, ikut pelatihan. Kami kalau ada dari dinas kasih pelatihan ya kepala sekolah, kalau untuk TIK kasih. Tapi kalau misalnya kami dari pemerintah, dari kementerian, dari pusat ada pelatihan, kami ikut. Kayak sekarang kan gara-gara kurikulum Merdeka, sekolah dikasih ini namanya Chromebook. Ya. Ini karena sekolah SD itu masuk di sekolah penggerak angkatan pertama, sehingga kami dikasih Chromebook. Chromebook ini pemerintah semua, tampilan awalnya begini semua. Jadi nanti semua kegiatan dari Kementerian Pusat itu, kayak misalnya ada seminar-seminar, mereka langsung kasih di sini. Jadi kita buka laptop ini langsung ketahuan, langsung ikut. Gitu. Saya pernah ikut 2 kali, dapat sertifikat. Nah itu yang menjadi tambahan-tambahan untuk pengetahuan baik kita supaya bisa kembangkan. Jadi harus belajar dan berkreasi lebih baik. Jangan tunggu dari buku tidak ada ya sudah dia. Oke. Berikut, bisakah Pak memberikan contoh konkret dari hasil positif yang telah dicapai dari hasil implementasi dari belajar dalam pembelajaran TIK di sekolah kelas? Nah, konten-konten kalian lihat ya. Anak-anak bisa desain dan life skill programnya dapat gitu. Ya. Mereka bisa lakukan. Keluarannya banyak. Kemudian nanti kalau kalian buka di komputer itu dapat mereka punya programming, game-gamenya mereka buat. Ya. Nah. Kalian sudah dapat game belum? Programming. Ya. Programming stretch. Ya. Kemudian ada game lab, kode lab, ya. Itu buat. Kemudian ada lain-lain lagi. Itu untuk project ya, hasil project. Ini project ini sudah 2 tahun. Tahun kedua tentang kearifan lokal, tahun pertama tentang tokoh inspiratif. Jadi kadang anak-anak di sini kan tanya bilang makanan luat itu seperti apa? Karena kan mereka tidak pernah makan. Jadi supaya mendekatkan mereka tentang luat, kelas 6 buatlah poster tentang itu sehingga waktu mereka tanya luat, ini belajar ke ini. Atau tentang makanan dari Flores atau jenis alat musik dari Timor. Maka tidak perlu lagi ke
sana. Mungkin kalau tidak ada waktu, cukup lihat saja di posternya sudah ada gambaran. Jadi itu artinya mereka memecahkan solusi, memberikan solusi kepada orang lain yang membutuhkan informasi. Apalagi? Untuk menutup pertanyaan kami, bisa kami mendapatkan contoh modul Ajakti yang telah Bapak kembangkan? Nah, ini yang persoalan. Belajar. Nah, ini yang persoalan nih. Bisakah kami dapatkan? Tapi ilmu itu semakin dibagi semakin. Kami akan kasih untuk pembelajaran kalian contoh modul ajar, ya. Modul ajarnya nanti saya tampilkan, kemudian nanti satu orang kasih nomor, saya kirim soft copy-nya saja, ya. Nanti mana-mana yang tadi saya bilang, ya buku-bukunya, sumbernya ya selain dari buku kerjasama dengan pihak luar, ada penerbit-penerbit kayak Erlangga, lain-lain, itu juga sumber-sumber dari Google bisa, dari mana bisa. Kan sekarang pembelajaran sumbernya banyak. Betul? Cari Google, saya Google, tanpa Google saya sudah bisa dapat. Ya kan? Oke. Kemudian ada pelatihan tambahan. Jadi kalau untuk yang pertanyaan ini saya perlu tampilkan di sini. Ya, duduk saja. Oh, terima kasih, bukan pertanyaan ya. Karena telah meluangkan waktu untuk bisa diwawancara dan berbagi ilmu kepada kami dalam pengembangan Oke. pembelajaran. Mungkin sekian wawancara dari kami. Kami mohon izin untuk bersama dengan satu nomor. Oke. Mungkin waktu yang baik ini titip pesan dulu. Pesannya dari Pak Ones. Mungkin ada pesan dari Pak Ones. Pesan dari Pak Ones. Dari pohon itu kan artinya bagi kalau kita bahas semakin hari itu dengan perkembangan yang berbeda-beda. Kalau misalnya dari yang pertama itu waktu zaman Pak Ones ada kurikulum yang namanya CPSA. Terus dia berkembang lagi ke kurikulum 13 ya, kurikulum 13. Sekarang kurikulum 14. Artinya dalam level-level itu tuh perlu yang namanya belajar dan belajar dan belajar. Semester depan sekarang jangan puas, jangan stop sudah untuk belajar sampai di sini. Kita belajar terus, cari informasi, belajar terus dengan perkembangan yang sedang terjadi. Jadi artinya belajar dan belajar supaya bisa mendapatkan lebih banyak lagi seperti itu. Oke, pesan dari saya, pesannya S1. Oke, pesannya begini. Pertama, kami penerima mahasiswa, kawan-kawan kalian, berharap kalian yang satu, memang mahasiswa itu masih banyak kekurangan. Tapi kami berharap kalian nanti keluar di semester 7 atau semester berapa nanti, karena ada nanti untuk keluar ya. Kalau keilmuannya jangan hanya kuliah saja gitu. Maksudnya jangan hanya pergi ya kuliah selesaikan sarjana, jangan ya. Tapi punya kemampuan lebih. Lebihnya itu belajar. Maksudnya ada kesempatan untuk ada pelatihan atau ada kursus atau ada seminar, ikuti saja ya. Karena itu apalagi ada sertifikat akan membantu kalian sangat. Jadi jangan hanya cari dia ijazah. Sekarang ijazah tidak laku lagi ya. Sekarang ini harus kemampuan, life skillnya harus lebih. Kalau kalian tadi saya bilang kasih masuk lamaran, itu masukkan lamaran itu kalian punya selain ijazah itu harus tambahan life skillnya banyak. Pengalaman ini, pelatihan ini, ikut ini, pernah terlibat di sini, semua. Itu yang akan buat kalian menjadi istilahnya kasarnya laku di pasaran. Oke ya? Jadi jangan hanya kejar dia punya sarjana saja. Terbatas. Kalian kita belajar di bangku kuliah itu terbatas sekali.
Malah contohnya kayak kami ini keluar tidak pakai kami punya sarjana itu yang sosial itu. Kami urus di lain. Itu apa? Kira-kira kemampuan komputer kami kan tidak dapat di kuliah, tapi dapat di luar. Itu yang akan menghidupi kami sekarang, ya. Jadi sekarang kalian mau pertahankan, kalau terus saya harus belajar TIK saja, belajar semua ya. Bisa naik ketemu apa belajar, oke? Kemudian kalau kalian ketemu orang, usahakan di dalam pikiran kalian kira-kira saya dapat apa dari orang, ya. Entah dapat teman baru kah, suatu saat saya ambil dia punya nomor, saya hubungi dia, saya susah kah. Itu misalnya jalin hubungan, ya. Jadi jangan hanya sebatas dosen kasih tugas hari ini, ya sudah, kerja tugas selesai. Tapi sebenarnya hari ini kita, saya bisa kenalan dengan Pak Ones, Pak Yanto nih. Kira-kira apa yang kita bisa dapat dari mereka? Ya, bukan dapat kue, dapat uang, tapi minimal kalian sudah bisa dapat. Sudah bisa. Saya punya nih guru yang bisa bantu saya nanti suatu saat. Bisa ada. Saya harus punya pesan terakhir. Ya, karena kalian di komputer, ini kita punya zaman sekarang, zaman menuju ke 5.0, maka teknologi yang akan bermain, berarti kita yang harus maju. Ya. Jangan sampai kita duduk di komputer kita kalah dengan orang-orang yang sampai kalian kalah dengan saya dan Pak Ones ya. Kalian yang komputer, jurusan komputer kalah dengan yang jurusan sains sosial. Ya, oke ya. Jadi belajar terus, jangan harus di kuliah saja belajar, naik ketemu belajar di mana aja, ya. Belajar saja. Oke, terima kasih ya kesempatan baik ini kalian sudah datang. Tapi nanti saya